Semuanya, saya Vanessa Mosir dari kelas 10 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan siklus hidup dari Plasmodium yang merupakan parasit yang menyebabkan malaria. Yang pertama adalah siklus hidup exoerythrositik. Sporozoid infectious dari kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina dimasukkan ke dalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. Dalam kurun waktu 30 menit, jasad tersebut memasuki sel-sel parenkim hati dan memulai stadium exoerythrositik. Daripada daur hidupnya di dalam sel hati, parasit tumbuh menjadi sikzon dan berkembang menjadi merozoid, di mana sel hati mengandung parasit akan pecah dan keluar dengan bebas. Sebagian DNA juga yang difagosit. Oleh karena proses yang terjadi sebelum memasuki eritrosit, maka tersebut stadium preeritrositik atau exeritrositik yang berlangsung selama 2 minggu. Pada Plasmodium vivax dan ovale, sebagai trofozoid, hati tidak akan langsung berkembang menjadi sikzon, tetapi ada yang menjadi bentuk dorman yang disebut hiponozoid. Hiponozoid sendiri dapat tinggal di dalam hati sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat, apabila imunitas tubuh menurun, ia dapat untuk aktif kembali sehingga dapat menimbulkan relaks atau kekambuhan. Selanjutnya adalah siklus hidup yang disebut siklus eritrositik. Di dalam siklus eritrositik dimulai saat emerozoid memasuki sel-sel darah merah dan parasit tampak sebagai kromatin kecil yang dikelilingi oleh sitoplasma yang membesar. Bentuk tidak teratur dan mulai membentuk trofozoid. Trofozoid berkembang menjadi sikizon muda, kemudian berkembang kembali menjadi sikizon yang matang dan membelah menjadi merozoid. Dengan selesainya pembelahan tersebut, sel darah merah akan pecah menjadi merozoid, pigmen dan sisa sel keluar dan memasuki plasma darah. Parasit memasuki sel darah lainnya untuk mengulangi siklus skizokonik setelah mengalami siklus hidup beberapa merozoid. Memasuki eritrosit dan membentuk sikzon dan lainnya membentuk gametozoid. Gametozoid sendiri adalah bentuk siklus gametozoid jantan dan betina. Setelah melalui 2-3 kali siklus skizogonia di dalam darah, selanjutnya adalah siklus hidup sprogonik atau seksual. Jika aseksual terjadi dalam tubuh manusia, maka yang seksual terjadi di dalam nyamuk Anopheles betina. Kejadian tersebut terjadi dalam tubuh nyamuk apabila nyamuk Anopheles betina menghisap darah yang mengandung gametozoid. Gametozoid yang bersama darah tidak bercerna pada mikrogamet atau jantan. Kromatid membagi menjadi 6-8 inti yang bergerak ke pinggir parasit. Di pinggir ini beberapa filamen dibentuk sebagai cambuk dan bergerak aktif, yang disebut mikrogamet. Pembukaan terjadi karena masuknya mikrogamet ke dalam mikrogamet untuk membentuk zigot. Zigot berubah bentuk seperti cacing pendek yang disebut dengan ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan membran basal dinding lambung. Di tempat inti ookinet membesar dan akhirnya disebut dengan ookokista. Di dalam ookista dibentuk ribuan porozoid dan beberapa sporozoid menembus kelenjar nyamuk dan bilang nyamuk menggigit atau manusia-manusia. Maka mikrozoid masuk ke dalam darah dan memulai siklus exeritrositik yang berada di dalam penjelasan tadi kembali. Jadi seperti itulah siklus hidup dari Plasmodium, parasit yang dapat menginfeksi dan dapat mengakibatkan penyakit malaria pada manusia. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.